Ada kelihatan tulisan kisi-kisi soal PAT Matematika kelas 10? Classroom. Udah kelihatan tulisan kisi-kisi soal PAT Matematika kelas 10 belum? Belum, Bu. Belum ada. Sebentar. Nah, sekarang udah kelihatan? udah ada. Udah kelihatan, Bu. Udah. Oke, yang kelihatan tulisannya kisi-kisi soal PAT Matematika kelas 10 ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. keadaannya malam ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Tadinya kan Bu Desi mau mulainya tuh siang jam 1:30 ya. Cuman Ibu baru ingat kalau yang sesi 2 tuh baru pulang jam 12 siang. Jadi khawatirnya capek. Jadinya Ibu tunda di malam hari gitu biar kaliannya bisa refresh dulu supaya nanti materinya bisa diserap dengan lebih baik gitu. Nah, untuk yang kita bahas di malam ini adalah kisi-kisi soal yang insya Allah besok akan diujikan. Tapi ini bukan soal yang sebenarnya ya anak-anak. Jadi ini kisi-kisi, jadi Ibu hanya ganti angka, tapi kurang lebih pertanyaannya sama gitu. Jadi kita akan mulai dari materi tentang fungsi. Jadi kalau pas di semester 2 ini kan Ibu sebetulnya kasih materi tentang trigonometri, tapi karena sudah diujikan di PAT, jadi Ibu nggak munculkan lagi. Jadi materi untuk ujian besok adalah tentang fungsi, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, kemudian fungsi rasional, operasi fungsi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada fungsi komposisi, dan yang terakhir adalah fungsi invers. Jadi kita bahas dari nomor 1 aja ya anak-anak ya. Langsung dilihat di sini soalnya adalah titik potong sumbu X dari fungsi linear Y sama dengan 3X tambah 6. Kalau untuk mendapatkan titik potong sumbu X, syaratnya apa? Tahu nggak? Syaratnya adalah Y-nya harus sama dengan X sama dengan 0. Y-nya harus sama dengan 0. Itu kalau titik potong sumbu X. Nah, jadi langkah pertama kamu Y sama dengan 3X tambah 6. Kemudian langsung diganti Y-nya dengan 0 di sini. Nah, jadi 0 sama dengan 3X tambah 6. Nah, tujuan kita kan kita mau cari X nih supaya mudah. Ini kita pindahkan dulu 3X-nya ke ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kiri jadi apa? Jadi min 3X. Min 3X sama dengan 6, jadi mencari X-nya tinggal kita bagi 6 dengan min 3. Nah, 6 dibagi min 3 hasilnya berapa? Minus 2. Ya, minus 2. Minus 2. Nah, udah. Jadi, kalau titik potong itu kan dia pasangan X dengan Y. Jadi yang kamu tulis X-nya dulu baru Y. X-nya min 2, terus Y-nya 0. Jadi hasilnya adalah min 2,0. Ya, itu yang A. Gimana untuk nomor 1? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Sekarang kita ke nomor 2. Kalau nomor 2, ini kebalikannya. Yang ditanya adalah titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, syaratnya adalah kebalikan dari yang tadi, yaitu X-nya harus sama dengan 0. Jadi langkah pertama, kamu ganti dulu X-nya dengan 0 berarti ya, Y-nya tetap Y, kemudian X-nya diganti dengan 0, kemudian dikurang 8. Nah, 4 dikali 0 hasilnya berapa? 0. 0, kemudian 0 dikurang sama 8. 0 dikurang 8 hasilnya adalah? Kalau dikurang 8, minus 8. Minus 8. Nah, udah selesai. Jadi kesimpulannya adalah X-nya 0 dan Y-nya min 8. Titiknya 0, min 8. Jadi untuk nomor 2, tadi kayaknya ada yang mau masuk. Saya close dulu sebentar ya.
Maka kita lanjut ya anak-anak. Nomor 1 udah, nomor 2 udah. Sekarang kita ke nomor 3. Ya, untuk Nomor 3. Nomor 3 sekarang fungsinya fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Kemudian di sini yang diminta adalah titik potong sumbu X. Syaratnya masih sama kayak yang tadi. Kalau mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian di sini kita tulis dulu fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Kemudian kita ganti Y-nya dengan 0. Kayak gini, 0 sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Nah, sekarang tujuan kita mau cari X-nya. Sementara di sini adalah fungsinya fungsi kuadrat. Dia berderajat 2. Kalau berderajat 2 berarti dia akan punya 2 nilai X. Jadi kita cari X1 sama X2-nya dulu. Gimana caranya? Caranya kita cari faktor dari 5. Jadi kalau 5 itu perkaliannya berapa sama berapa. Kemudian nanti kalau dijumlah itu hasilnya harus 6 ini. Gitu. Jadi kalian sekarang coba cari berapa dikali berapa yang hasilnya 5, dan kalau ditambah hasilnya 6. Berapa bilangannya? 5 kali 1. 5 kali 1. 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Ya, 5 kali 1, 5, dan 5 tambah 1, 6. Berarti udah sesuai. Maka di sini kita tulis faktornya menjadi X tambah 5 dan X tambah 1. Nah, sekarang udah ada 2 nih X-nya. Berarti hasilnya yang pertama untuk X tambah 5 sama dengan 0, X-nya berapa? Berapa ditambah 5 hasilnya 0. Atau tinggal kita pindah aja nih 5-nya ke ruas kanan. Kalau misalkan plus 5 pindah ke ruas kanan kan jadi min 5 ya. Jadi X-nya sama dengan min 5 yang pertama. Kalau yang kedua berarti X-nya berapa? Kalau X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Min 1, Bu. Min 1. Min 1. Nah, sekarang berarti kita tinggal pasangkan titiknya. Tadi X-nya adalah min 5, Y-nya adalah 0. Yang satunya lagi X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 0. Jadi kesimpulannya titik potongnya adalah min 5,0 dan min 1,0. Jadi jawabannya yang A. Jadi kayak gitu ya untuk nomor 3. Kalau misalkan fungsinya fungsi kuadrat. Gimana anak-anak, bisa lanjut? Atau ada yang mau ditanya? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada fungsi kuadrat juga, masih sama, X pangkat 2 tambah 6X tambah 5, yang ditanya titik potong sumbu Y. Syarat untuk titik potong sumbu Y apa? X sama dengan 0 bukan? X-nya sama dengan 0. Berarti sekarang sudah kita tulis nih fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Tinggal kita ganti setiap X yang ada di sini dengan 0. Jadinya Y sama dengan 0 pangkat 2 tambah 6 dikali 0 tambah 5. Hujan lagi tuh ya? 0 pangkat 2 hasilnya berapa? Belum rezeki kali itu. 0. 0. 6 dikali 0? 0. 0. Lalu tambah 5. Berarti 0 tambah 0 tambah 5. Jadi hasilnya? 5. 5. Tadi X-nya 0, kemudian Y-nya 5. Jadi pasangan titiknya adalah 0, Memang nggak hafalin soal-soalnya, ntar Iwan kerjaan lagi. 0,5 ya untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, ini masih fungsi kuadrat, tapi yang ditanya adalah persamaan sumbu simetri. Kalau sumbu simetri itu adalah garis yang membelah parabola menjadi 2 bagian yang sama besar. Untuk mendapatkan persamaan sumbu simetri ada rumusnya. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. B dan A-nya dari mana? B dan A-nya dapat dari sini. Kalau A itu adalah koefisiennya X pangkat 2. Kalau B adalah koefisiennya dari X, variabel X. Dan kalau
Kalau C ini 5 ini sebenarnya C ya, tapi kita nggak pakai. Berarti kalau misalkan di sini X pangkat 2 koefisiennya atau angka depannya kan nggak ada. Berarti berapa tuh? Kalau nggak ada koefisien atau angka depannya berarti berapa? 1. 1. 1. Berarti dari sini kita punya A-nya 1. Dan kita punya B-nya adalah 6. Karena koefisien atau angka depannya X adalah 6. Kemudian di sini tadi C-nya 5 ya, tapi nggak kita pakai. Berarti masuk rumus aja. X-nya berarti 6 dibagi min 6 dibagi 2 dikali 1. 1. Jadi sama dengan 6 dibagi 2. 2. Berapa hasilnya? 3. Ya, jadi hasilnya adalah 3. min 3. Jangan lupa ada minnya di situ. Udah, jadi hanya itu aja untuk mencari sumbu simetri. X-nya adalah min 3. Kemudian ke nomor 6. Nomor 6 ini yang ditanya adalah titik puncak. Jadi kalau titik puncak itu kan titik yang paling tinggi atau bisa jadi dia di paling bawah. Untuk mendapatkan titik puncak, itu caranya kita pakai sumbu simetri yang tadi. Jadi sumbu simetri kita pasangkan dengan Y. Y itu apa? Y itu adalah nilai yang kita peroleh kalau kita mengganti setiap X yang di sini dengan sumbu simetri tadi. Nah, tadi kan kita udah punya sumbu simetrinya adalah min 3. Ini kebetulan tadi fungsi kuadratnya sama ya. Nanti juga di soal besok untuk fungsi kuadrat semuanya sama fungsinya. Cuma pertanyaannya aja yang beda. Nah, kita udah punya titik sumbu simetrinya min 3. Berarti kita tinggal ganti setiap X yang di sini dengan min 3 untuk mendapatkan Y-nya. Kita ganti jadi seperti ini. Min 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 3 tambah 5. Hasil dari min 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 positif ya. Kemudian kalau 6 dikali min 3? Min 18. Min 18. Min 18. Kemudian tambah 5. Nah, sekarang kita kerjakan dari kiri ke kanan, berarti 9 tambah min 18 dulu. Berapa tuh? Minus 9. Minus 9. Min 9 ditambah 5? Minus 4. Minus 4. Jadi ketemu Y-nya hasilnya adalah min 4. Jadi kita tinggal pasangkan X dengan Y-nya tadi, min 3, min 4. Itu adalah titik puncaknya. Untuk sampai nomor 6 ini ada yang kurang jelas? Mungkin yang ini Bu, yang simetri tadi Bu, saya kurang ngerti. Yang sumbu simetrinya, berarti kita balik lagi. Tapi sebelum balik, bentar deh. Ibu kayaknya lihat ada yang mau masuk lagi. Oh, enggak. Halo? Kok suara kalian nggak kedengeran ya? Halo Bu. Ya udah, ya. Halo? Halo. Oke. Halo. Kita ke tadi sempat hilang suaranya. Tadi ada yang nanya tentang sumbu simetri ya? Slideshow. Kayaknya ada yang masuk lagi nih. Andika Putra. Ini ya, sumbu simetri ya? Iya Bu. Oh, ini kayaknya headset saya nih bermasalah nih.
Halo? Halo. Tes? Halo? Iya, Bu. Tes. Tes. Oke. Iya, tes. Halo? Oke, ada Halo, Bu. Apa, Bu? nomor 5 tadi Apa, Bu? pertanyaannya tentang sumbu simetri. Untuk sumbu simetri, itu rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian, kita dapat A-nya dari koefisiennya X pangkat 2. Halo? Halo. Iya. Kemudian, sorry. Beneran ya? Lanjut, Bu. Kita masih dengar tapi matiin mic. Sebentar, Ibu cabut headset aja. Oh, kalian kok nggak kedengeran ya? Halo? Oke. Halo, Maaf Bu. ya anak-anak, ada Halo, Bu. sedikit gangguan. Halo, Bu. Jadi untuk Bu. yang Ya, Bu. sumbu simetri, tadi A-nya itu diperoleh dari koefisiennya X pangkat 2. Kan X pangkat 2 ini kan dia koefisiennya nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti 1. Kemudian kalau yang B itu diambil dari koefisiennya X. Si X ini dia koefisiennya atau angka depannya adalah 6. Jadi B-nya adalah 6. Gitu. Terus kalau untuk C-nya di sini 5 tapi nggak kita gunakan. Rumusnya kan min B per 2A. Berarti kita tinggal ganti B-nya dengan 6 dan A-nya dengan 1. Sehingga 6 dibagi hasilnya 2 dikali 1 kan 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi hasil sumbu simetrinya adalah X-nya sama dengan 3 gitu. Gimana? Oke, Bu, udah paham. Oke. Bu. Sekarang kita ke kalau titik puncak perlu diulang nggak? Ini enggak, Bu. Enggak, Bu, oke. nomor 3, Bu. Tadi Yang saya nomor berapa? Nomor 3. Saya mau paham tadi. Nomor 3. Nomor 3, berarti yang ini ya, titik potong sumbu X ya? Iya, Bu. Di sini, yang nggak ngertinya di bagian mana? Pas nyari faktornya dapat 5 dengan satunya, paham nggak? Nah, ya di situ ya, Bu. Ya, jadi kamu lihat nih, kan dia fungsi kuadratnya X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Ini kan dia tengahnya 6. Yang belakangnya kan 5. Nah, jadi kita tuh sebenarnya mencari apa dikali apa yang hasilnya X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Jadi kuncinya ada di belakangnya ini untuk faktornya. Jadi kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya 5 gitu. Nah, kebetulan kalau 5 itu kan cuman perkaliannya 5 dengan 1 kan, nggak ada yang lain kan? Iya, Bu. Nah, kemudian kita pastikan juga yang jumlahnya 6. Jadi faktornya tadi 5 tambah 1, 5 kali 1 adalah 5, dan kalau dijumlah hasilnya harus yang di tengah gitu. Nah, kebetulan sudah cocok gitu. Kalau misalkan nih belakangnya 8, kemudian misalkan tengahnya 2. Nah, kalau 8 itu kan ada banyak kemungkinan, bisa 8 kali 1, bisa 4 kali 2, ya kan? Tapi nanti yang kamu pilih adalah mana yang jumlahnya harus 2 atau min 2 gitu. Pokoknya tergantung tengahnya berapa sama belakangnya berapa gitu ya. Iya, Bu. Berarti untuk yang dapat 5 dengan satunya udah ngerti. Terus kesininya pas ke bawahnya ngerti nggak? Ngerti, Bu. Udah, Bu. Ya udah, oke, lanjut. Kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 udah tadi titik puncak. 7. Sekarang 7. Sekarang kita udah mulai masuk ke fungsi rasional. Fungsi pecahan. Ada pembilang sama ada penyebut. Yang ditanya titik potong sumbu X. Syaratnya tetap sama. Kalau mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kita tulis dulu fungsinya. Y sama dengan 2X tambah 4 per X min 1.
Lalu kita ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan 2X tambah 4 per X min 1. Nah, di sini supaya bagian bawahnya atau penyebutnya hilang, caranya kita kalikan silang aja. Jadi, X min 1 dikali sama 0. Nah, kalau 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. 0 kan? Jadi 0 dikali X min 1 itu hasilnya 0, jadi yang bawahnya udah nggak ada lagi. Tinggal 0 sama dengan 2X tambah 4. Kemudian lanjut, kita mau cari X-nya, kita pindahin 2X-nya ke ruas kiri jadi min 2X, sama dengan 4. Jadi untuk X-nya aja sama dengan 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 berapa hasilnya? Minus 2. Minus 2. Nah, jadi udah X-nya min 2, Y-nya 0, pasangan titiknya adalah min 2,0. Itu adalah titik potong sumbu X-nya. Gimana? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut ke nomor 8. Gantian sekarang titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Kita tulis fungsinya Y sama dengan 2X tambah 4 per X min 1. Kita tinggal ganti aja X-nya dengan 0 nih di sini. Berarti 2 dikali 0 ditambah 4 yang atas, yang bawah 0 dikurang 1. Kayak gitu. Berapa hasil yang atas? 2 4. kali 0? 2 kali 0, 0 ditambah 0 4. ditambah 4. 4. Yang bawahnya 0 dikurang 1. Yang atasnya jadi berapa tuh? 0 tambah 4, 4. Yang bawahnya 0 dikurang 1 jadi? Minus 1. Jadi kita tinggal bagi 4 dengan min 1 ya. Iya. 4 dibagi min 1 hasilnya min? Minus 4. 4. Jadi X-nya 0, Y-nya min 4. Jawabannya yang B. 0, min 4 gitu. Sebenarnya kalau yang paling gampang emang nyari titik potong sumbu Y ya, karena kita cuma tinggal ganti X-nya aja dengan 0 gitu. Yang nomor 9, di sini ada asimtot tegak. Untuk mendapatkan asimtot tegak, itu caranya penyebutnya harus sama dengan 0. Yang mana yang merupakan penyebut, yang atas atau yang bawah? Ayo. Yang atas. Bawah. Yang atas bukan. Bukan dong. Kalau yang Yang atas bawah. 9. Bawah. Bu. Yang bawah. Oh Iya. ya, yang X Yang min bawah. 1. Jadi kita tinggal ambil penyebutnya aja, X min 1 sama dengan 0. Terus kita cari X-nya, berarti pindahin min 1-nya ke ruas kanan, jadi plus 1 ya. X sama dengan 0 tambah 1. 0 tambah 1 hasilnya kan 1. Udah, jadi ini adalah asimtot tegaknya, X sama dengan 1. Simpel ya, nggak terlalu susah untuk nyari asimtot tegak. Gimana, bisa lanjut? Ya, Bu, Bisa, bisa Bu. lanjut. Ya. Bisa, Bu. Nomor 10, asimtot datar sekarang. Kalau asimtot datar, kita pakai rumusnya Y sama dengan A per P. Dari mana A dan P-nya? A-nya dari koefisiennya X yang atas atau pembilang. Kalau P-nya dari koefisien yang Penyebut. Ya, jadi kalau dari pembilang ini kita punya A-nya 2 dan P-nya berapa? 1. Ya, karena kalau di sini 1. nggak ada koefisien atau nggak ada angka, berarti dia 1 ya. Udah, jadi udah ada A-nya 2 dan P-nya 1, tinggal masukin ke sini aja rumusnya. Tinggal kita bagi 2 dengan 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. 2. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Gitu. Oke, untuk mencari titik potong fungsi linier, kuadrat, dan rasional sudah selesai. Kita sudah masuk sekarang ke operasi fungsi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang penjumlahan di sini dia minta F tambah GX. Artinya fungsi F harus ditambah dengan fungsi G. Jadi kita tulis dulu fungsi F-nya. 2X pangkat 2 tambah 5X min 6. Ditambah 3X min 4 plus 4. Nah, kalau menjumlahkan bentuk seperti ini kan harus yang sejenis ya. Jadi kalau yang X pangkat 2 harus dengan X pangkat 2. Kalau misalkan yang X dengan yang X gitu. Nah, kalau 2X pangkat 2 di sini kan nggak ada pasangannya, berarti tetap kita tulis 2X pangkat 2. Kemudian kalau yang 5X bisa ditambahnya sama siapa? 3X. Ya, berarti kita tulis plus 5X tambah 3X. Kalau yang min 6 ditambahnya sama 4, jadi min 6 tambah 4.
gitu. Hasilnya sama dengan yang 2x pangkat 2-nya tetap. Kalau yang ini 5x tambah 3x dijumlah jadi berapa? 8x. 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 Terus 6 tambah 4. Min 6 tambah 4 hasilnya? Minus 2. Minus 2. Nah, sudah hasilnya itu. 2x pangkat 2 tambah 8x minus 2. Yang B. Bisa ya nomor 11? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12 itu dia operasi pengurangan. Pertanyaannya f dikurang gx, artinya fungsi f dikurang sama fungsi g. Fungsi f-nya kita tulis dulu, kemudian baru dikurang sama fungsi g. Nah, untuk yang pengurangan ini kamu harus hati-hati ya, karena nanti akan ada tanda yang berubah. Kalau di sini kan masih pakai tanda kurung, sekarang kita coba lepas kurungnya. Kalau yang 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 6, dia nggak berubah. Nah, yang berubahnya adalah yang ini. Yang 3x tambah 4. Karena kan harus dikurang sama 3x, jadi kita tulis min 3x. Kemudian harus dikurang sama 4, jadi kita tulis min 4 gitu. Ya, terus lanjut kita tulis yang 2x pangkat 2 dulu. Kemudian yang 5x kita kurangkan dengan 3x. Jadi kita tulis 3x. plus 5x. Kemudian kita deketin sama min 3x. Kemudian baru min 6 dan terakhir min 4. Paham nggak? Paham. Paham. Sekarang yang 2x pangkat 2-nya tetap. Yang 5x dikurang 3x jadi 2x. 2x. Kalau min 6, min 4 jadi berapa? Min 10. Min 10. Oke, jadi sudah itu jawabannya 2x pangkat 2 tambah 2x min 10. Kayaknya ada yang ting-tong, ada yang mau masuk lagi nih anak-anak. Ini kalau masuknya telat-telat begini jadinya repot nih, saya harus balik lagi. Jadiin saya moderator aja. Boleh. Ntar nanyanya Wani Piro lagi jadi moderator nih. Lanjut. Tadi kita di nomor berapa ya? Nomor 12. 12, sekarang 13 nih. Oke, Iya. sekarang nih 12 udah. Berarti kita ke nomor 13. Nah, nomor 13 di sini dia minta perkalian. Kalau perkalian di sini berarti ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan. Untuk fungsi f ini kan dia ada 3 suku nih. Kalau fungsi g dia ada 2 suku. Berarti kita nanti mengalikannya sampai 6 kali. Yang pertama yang kita kalikan adalah 2x pangkat 2 tambah dikali sama 3x dulu. Berapa tuh hasilnya? 6x pangkat 3. Ya, 6x pangkat 3. Kemudian yang langkah kedua yang kita kalikan masih 2x pangkat 2 tapi dengan sebelahnya, dengan 4. Berapa tuh? 8x pangkat 2. 8x pangkat 2. Sekarang yang tengah, yang 5x. 5x dengan 3x. Hasilnya berapa? 15x 5 pangkat dikali 2. 3, 15. Jadi 15x pangkat 2. Masih yang tengah tapi dengan yang belakang. Jadi 5x dikali 4. Hasilnya 20x. 20x. Sekarang yang min 6. Min 6 dikalikan dengan 3x. Nah itu kan ini sih. Di sebelah kirinya 6 kan ada tanda min ya. Dia ikut ya. Jadi nanti hasilnya min juga gitu. Min 6 dikali 3x jadi? Minus 18x. Ya, minus 18x. Dan terakhir min 6 dikali sama 4. Minus Hasilnya berapa? Minus 24. 4. Oke, sekarang kita lihat mana yang bisa kita hitung yang jenisnya sama. Kalau yang pangkat 3 nggak ada pasangannya, jadi tetap kita tulis 6x pangkat 3. Yang pangkat 2 bisa nih, 8 tambah 15 berapa? 23. 23x pangkat 2. Yang sama-sama x, 20x dikurang 18x. 2x. Hasilnya 2x. Dan terakhir minus 24.
Ya, jadi seperti itu untuk nomor 13 ya anak-anak, ada 6 tahap perkalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut nomor 14. Sekarang kita pembagian. Untuk pembagian ini berarti kalau dia F per GX artinya fungsi F dibagi sama fungsi G. Fungsi F-nya X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 per X tambah 5. Supaya gampang ngebaginya, untuk yang bagian atas ini kan dia berderajat 2. Kita coba faktorkan aja dulu. Caranya sama kayak tadi. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 5 dan kalau ditambah hasilnya 6. Berapa bilangannya? 5 kali 1. 5 kali 1 dan 5 tambah 1. Jadi faktornya 1 dengan 5. Atau boleh 5 dengan 1 ya, sama aja. Berarti kita tulis di sini faktornya X tambah 5 dan X tambah 1. Nah, sekarang tinggal kita cek. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Dicoret. Ternyata X ada tambah faktor 5. yang sama nih. X tambah 5 sama X tambah 5 bisa kita coret karena habis dibagi. Jadi sisanya tinggal X tambah 1. Nah, itu hasil baginya. Nomor 14. Situ aja. Terus kita bisa ke nomor 15 ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. 15, kita sudah masuk ke fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi itu adalah fungsi yang dilanjutkan. Jadi kita melanjutkan fungsi. Dari soal ini dia mintanya G bundaran F. Artinya fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Meskipun penulisannya GOF, G duluan, tapi sebenarnya di sini maksudnya fungsi F dilanjutkan ke fungsi G gitu. Jadi yang kita tulis pertama fungsi F-nya dulu. Fungsi F-nya adalah 2X pangkat 2 tambah 5X min 8. Kita tulis kayak gini. Nah, 2X pangkat 2 tambah 5X min 8 ini yang kita lanjutkan ke fungsi G. Gitu. Jadi nanti kan di fungsi G itu dia adalah 3X tambah 4. Nah, X-nya ini yang kita ganti nanti dengan 2X pangkat 2 tambah 5X dikurang 8. Jadi yang awalnya GX kan di atas ini tadi dia jadinya G 2X pangkat 2 tambah 5X min 8. Jadi X-nya langsung kita ganti dengan 2X pangkat 2 tambah 5X min 8 tadi. Gitu. Nah, sampai di sini berarti ada perkalian 3 dengan semua yang ada dalam tanda kurung. Jadi 3 kita kalikan dengan 2X pangkat 2. 3 juga kita kalikan sama 5X. 3 juga kita kalikan sama min 8. Berapa tuh hasilnya? 3 kali 2X pangkat 2. 6X pangkat 2. Ya, 6X pangkat 2. Terus 3 dikali 5X? 15X. 15X. 3 dikali min 8? 3 dikali min 8, 20, minus 24. Minus 24, dan terakhir baru ditambah 4. Lalu yang 6X pangkat 2-nya tetap, 15X-nya juga tetap karena nggak ada yang bisa ditambah atau dikurang dengan dia ya. Nah, yang bisa dihitung adalah ini, min 24 tambah 4. Berapa hasilnya? Min 28. min 20. Ada yang bilang min 28, ada yang bilang min 20. Kalau seperti ini, ibaratnya kita kayak punya utang 24, terus dibayar 4. Min 20. Utangnya jadi berkurang kan? Nah, Min jadi 20. akhirnya Min 20. yang benar min 20. Gitu. Itu untuk nomor 15. Ada yang masih dibingungin? Enggak. Sepertinya ada yang masih ragu. Sebenarnya sih di rumusnya, Bu, masih agak bingung. Di Kalau rumusnya ya? tadi kalau udah ngitung udah mulai enak, cuman tadi Cuman pas rumusnya. awalnya ya. Pas awalnya ya. Ya, pas Ya, Bu, awalnya ya, Bu. di sini kamu lihat karena permintaannya G bundaran Fx, jadi kamu awalnya ngelihat fungsi F dulu. Kan fungsi F itu dia 2X pangkat 2 tambah 5X min 8. Itu yang nanti diganti ke X yang ada di fungsi G gitu. Jadi X yang ada di fungsi G ini nanti akan tergantikan oleh 2X pangkat 2 tambah 5X min 8. Karena kita melanjutkan si fungsi F ini, kita lanjutkan ke fungsi G gitu. Ya, jadi kita bawa fungsi F ke fungsi G. Jadi X yang ada di fungsi G kita ganti dengan si Fx ini gitu. Coba ntar kita bandingin sama yang nomor 16 ya. Nomor 16 tuh kita jawab yang sebaliknya. Coba kita lihat nomor 16. Nah, ini. Sekarang yang ditanya adalah F bulatan G. Jadi di sini fungsi G yang dilanjutkan ke fungsi F. Berarti yang kita tulis pertama fungsi G-nya dulu. F, kemudian fungsi G-nya adalah 5X tambah 2. Nah, kemudian 5X tambah 2 ini
Kan mau kita lanjutkan ke fungsi f, berarti kita bawa tuh ke fungsi f. Jadi x-nya yang ada di fungsi f itu diganti oleh 5x tambah 2. Jadi yang awalnya si fx hanya 3x min 4, sekarang f-nya kan udah jadi f 5x tambah 2. Jadi otomatis x-nya harus kita ganti juga dengan 5x tambah 2 gitu. Paham nggak? Oke. Udah mulai paham ya? Iya, kan awalnya cuma fx. Sekarang udah jadi f 5x tambah 2. Jadi otomatis ngikutin. Yang tadinya di sini x, sekarang udah harus jadi 5x tambah 2 juga gitu. Nah, sekarang kalau udah dikomposisikan, tinggal kita hitung aja. 3 kali 5x, 15x, terus 3 dikali 2, jangan lupa, 6, lalu baru dikurang 4. Sini yang kita hitung hanya tinggal 6 dikurang 4 aja ya. 15x-nya tetap 6 dikurang 4, hasilnya 2, plus 2. Nah, jadi hasilnya 15x tambah 2. Nah, hanya 2 soal itu aja sih yang keluar untuk fungsi komposisi. Tapi selebihnya, di nomor 17 dan 18, kalian hanya tinggal menghitung. Soalnya sama dengan sebelumnya. Jadi nomor 17 nih, saya masih pakai fungsi yang tadi. Yang ditanya adalah rumus fungsi komposisi GOF. Tapi di sini X-nya jadi 1. Jadi kalau misalkan besok nih kamu bikin coret-coretan yang soal nomor 16 tadi, itu jangan kamu, jangan istilahnya dicoret-coret lagi ya, tapi dipakai untuk nomor 17. Caranya nanti hasil X-nya langsung diganti dengan 1. Kan tadi yang di soal nomor 16 apa 15 ya, itu kan hasil GOF-nya adalah 6x pangkat 2 tambah 15x min 20. Karena pertanyaannya adalah GOF 1, jadi setiap x-nya tinggal diganti 1. Jadi kayak gini, 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 15, x-nya diganti 1, kemudian dikurang 20. Nah, mengerjakan 6 dikali 1 pangkat 2, kamu jangan 6 kali 1 dulu terus dipangkatkan 2, salah nanti. Jadi harus dikuadratkan dulu, baru nanti dikali sama 6-nya gitu. Jadi ngitungnya 1 pangkat 2 dulu. 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 dikali 6? 6. Oke, sekarang 15 dikali 1. 15 tetap, kemudian dikurang 20. 6 dikali 1 adalah 6. 6 ditambah 15. Hasilnya? 21. 21 dikurang 20. 1. Nah, sudah. Jadi hasilnya adalah 1. Ya, kemudian yang nomor 18 itu Ibu ambil dari soal yang nomor 16 ya. Masih soal yang sama, masih fungsi yang sama, fx sama gx-nya. Kemudian yang diminta juga f bundaran g, tapi di sini 10. Nah, jadi hasil yang f bundaran gx tadi yang 15x tambah 2, ketika sekarang dia mintanya f bundaran g 10, x-nya tinggal diganti dengan 10. Jadi 15 dikali 10, 150. 150 tambah 2, jadi 152 gitu. Ya, itu nomor 18. Oke, tinggal 2 soal lagi tersisa. Nomor 19, ini adalah fungsi inverse. Kalau fungsi inverse itu fungsi yang berkebalikan ya. Jadi, kalau fungsi biasa itu kan kita memetakan atau memasakkan X ke Y. Sehingga yang dicari adalah Y-nya. Tapi kalau fungsi inverse kebalikannya. Dari Y kita mau cari X gitu. Jadi sekarang untuk mendapatkan inverse, langkah pertama kita ganti dulu fx-nya dengan Y. Jadi supaya muncul Y-nya gitu. Y sama dengan 3x min 4. Nah, tujuan kita mau cari X. Supaya mudah kita pindahin aja dulu, kita tukar posisinya 3x min 4 ke ruas kiri dan Y ke ruas kanan, kayak gini. Nah, udah dipindah, baru kita pindahkan min 4-nya ke ruas kanan. Jadi 3x-nya ditinggal di ruas kiri, kemudian min 4-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Jadi Y tambah 4. Kemudian untuk mendapatkan X-nya berarti kita tinggal bagi Y tambah 4 per 3. Gitu. Nah, karena nggak bisa dibagi 3 lagi, jadi udah kita tinggal kembalikan lagi Y-nya menjadi X gitu. Jadi F pangkat min 1 X-nya adalah X tambah 4 per 3. Itu cara untuk mencari inverse fungsi. Gimana untuk nomor 19? Bisa, Bu. Bisa.
Sekarang kita ke nomor terakhir, masih fungsi inverse juga. Cuma di sini ada penyebut ya, ada bentuknya bentuk pecahan. Tapi langkahnya sama. Yang pertama, fx-nya diganti dulu dengan y. Jadi y sama dengan 5x tambah 2 per 3. Nah, sekarang supaya penyebutnya hilang, kita kalikan silang dengan y. 3 dikali y hasilnya berapa? 3Y. 3y. Jadi 3y sama dengan 5x tambah 2. Udah, jalannya tinggal kayak tadi. Pindahin, tukar dulu posisinya. 5x tambah 2-nya di ruas kiri, 3y-nya di ruas kanan. Kita mau cari x, berarti kita pindahin dulu plus 2-nya ke ruas kanan, jadi min 2. Jadi 3y min 2 ya. Udah, tinggal x-nya berarti 3y min 2 per 5. Gitu. Sekarang, karena memang sudah tidak bisa dibagi 5 lagi, kita tinggal bikin kesimpulan. X-nya diganti oleh F pangkat min 1X, dan variabel Y-nya langsung kita ganti dengan X. Jadi hasilnya 3X min 2 per 5. Sudah, anak-anak, itu 20 soalnya. Bu, Sudah selesai, alhamdulillah. Bu, tapi ada nggak soal itu nanti di ulangan? Kalau Beda yang angka sama doang, persis Bu. nggak ada. Beda angka Ibu cuma doang ya, ganti Bu. angkanya doang. Iya, Ibu cuma ganti angkanya doang. Tapi Soal-soal pertanyaannya sama. soal-soal Gitu. kayak gitu udah pasti ada. Cuman angkanya doang Iya, dibedain kan ya. iya, cuma Oh, angkanya doang dibedain gitu. Rumusnya Ya, tetap sama kan. tapi rumusnya iya. tetap sama, Bu. Rumusnya tetap sama. Oke, Bu. Nah, pembahasan kita sih sudah selesai. Kalau misalkan kalian yang sudah kira-kira paham, bisa boleh langsung live. Tapi kalau misalkan tadi ada yang datangnya telat-telat, terus minta mau dibahas yang mana lagi, nomor berapa di awal-awal yang enggak, tadi sempat ketinggalan, boleh kalau misalkan mau dibahas ulang gitu. Kira-kira gimana? Cukup kita akhiri atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dilihat lagi pembahasan nomor-nomor sebelumnya? Udah kali ya, Bu. Sudah cukup? Kalau yang sudah mau live silakan. Oh, M. Rizky masih nunggu hasil record. Oke, mungkin tadi ada yang nggak sempat nyatet ya, atau yang nggak sempat SS, nanti Ibu akan upload recordnya ke YouTube. Tapi Nuriski dari tadi ini saya hentikan presentasi dulu deh. Ya, dari tadi yang respon terus M. Nuriski ya. Cuman kamu nggak open cam, jadi kalau kamu nggak open cam, kamu ngomong tapi kamu nggak kelihatan wajahnya nanti pas dia recordnya. Ya Nggak nggak apa-apa Bu. masalah. Yang Saya cuma penting pengen lihat rumus-rumusnya pengen doang lihat. yang Oh tadi. gitu. Ya udah, oke. Yang lain selain Nur, mungkin ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau dilihat ulang lagi? Yang awal-awal yang ketinggalan? Recordnya. Oh ya udah, oke. Kalau gitu, ini bisa kita akhiri? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Bisa. Oke. Bu. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi sampaikan malam ini bisa jadi ini ya, bantuan kalian untuk besok kalian lancar ngerjain soalnya. Karena memang waktunya singkat banget, hanya 1 jam, soalnya 20. Makanya Ibu sampaikan ini supaya semuanya besok hasilnya bisa maksimal gitu, minimal bisa bisa di atas KKM 72. Amin. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang, nggak perlu repot-repot remet-remet lagi gitu. Amin. Ya. Baik, barangkali itu saja dari Ibu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian. Sehat-sehat semuanya, semoga besok lancar dan jangan sampai terlambat ya. Iya, Bu. Kalau terlambatnya lebih dari 15 menit udah nggak boleh lagi masuk ruang ujian, jadi nanti harus susulan. Oke anak-anak, itu aja dari Ibu. Sukses buat besok. Yes. Yang bisa dapat nilai 100, insya Allah Ibu kasih hadiah.
Apa tuh buatnya Ibu? Gak mungkin Bu. Hadiahnya ibu lihat dulu nih, kalau yang dapat 100 orang lumayan juga ya. Jadi pokoknya ibu akan kasih sesuatu, tapi nanti di akhir. Kalau satu orang cepet, 100 orang 100 juta Bu. Wah, ini udah ini semua ini, udah ngarep THR semua ya. Lumayan Bu, tambahan Bu. 10 orang aja 10 orang aja 1 juta Bu. Kayaknya sih Ibu ini mau ngasihnya sih yang sehat-sehat aja buat kalian. Misalkan Ibu kasih susu buat ngilangin pusing. Kan kalau habis ngerjain matematika pasti mumet tuh. Nah, Banget Bu. yang Ibu tahu kan coklat itu salah satu fungsinya selain emang rasanya enak, dia bisa juga untuk bantu ini ya, bantu ngilangin rasa pusing gitu. Kalau nggak susu, paling coklat, insya Allah ya. Mudah-mudahan sih banyak yang dapat nilai sempurna. Amin. Oke, anak-anak, itu saja dari Ibu ya. Kita akhiri supaya kalian juga bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.